Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatimah Salsabila dengan NIM 090031382025116116 dari kelas Sistem Informasi Bilingual 5A. Di sini saya akan memenuhi UTS dari mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi yang diampu oleh dosen Bapak Fatoni ST MMSI. Di sini saya mengambil judul Manajemen Proyek Sistem Informasi Pinjam Buku Berbasis Aplikasi Mobile. Untuk itu, kita masuk ke pendahuluan. Yang pertama itu adalah latar belakang. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang sangat pesat saat ini telah memberikan banyak manfaat di berbagai bidang kehidupan. Dengan teknologi informasi yang tersedia, manusia bisa memperoleh berbagai kemudahan, baik dalam memperoleh informasi secara luas melalui teknologi jaringan internet, membantu mempermudah kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan melalui berbagai aplikasi yang dapat diperoleh dan dinikmati dari berbagai perkembangan teknologi informasi dan komputer. Salah satu dari kegiatan yang dapat memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh kemajuan teknologi informasi adalah kegiatan peminjaman buku. Buku merupakan kumpulan kertas yang berisi informasi tercetak, disusun secara sistematis, dijilid, serta di bagian luarnya itu diberi pelindung seperti kertas karton atau kertas tebal lainnya atau bahan yang lain yang merupakan sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita tentang berbagai ilmu, seperti ilmu pengetahuan ekonomi, sosial budaya, politik, maupun aspek-aspek kehidupan yang lainnya. Dengan adanya teknologi mobile yang menggunakan perangkat smartphone, seseorang dapat saling terhubung dengan orang lain untuk saling berinteraksi, bertukar informasi, atau sekedar memperoleh hiburan. Namun, tidak selalu smartphone dapat digunakan di semua tempat. Adanya larangan membawa smartphone pada sekolah-sekolah yang ada di Indonesia menghalangi potensi belajar bagi para siswa atau pelajar. Itu artinya, tidak semua orang bisa memakai teknologi yang sudah ada, karena mengikuti aturan yang ada. Selain itu, bagi anak-anak diharuskan untuk berada di pengawasan orang tuanya saat menggunakan smartphone agar dapat tetap dalam pengawasan orang tuanya. Hal ini menjadi tantangan bagi saya sebagai manajer proyek sistem informasi untuk memberikan inovasi layanan bagi kebutuhan pemustaka untuk meningkatkan minat baca siswa. Pinjam buku adalah suatu aplikasi mobile di bidang pelayanan jasa informasi. Dengan adanya pinjam buku, para siswa mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa akan sangat mudah dalam mendapatkan buku yang ingin mereka pinjam. Pengguna juga dapat menemukan buku sesuai dengan kategori dan kebutuhan mereka. Pengguna juga dapat menghemat tanpa harus membeli buku secara langsung, namun pengguna dapat meminjam buku milik orang lain dengan mudah. Serta pengguna juga dapat meminjamkan buku-buku mereka kepada orang lain yang membutuhkan. Selanjutnya itu ada tujuan. Tujuannya itu membangun suatu sistem informasi yang dapat mempermudah banyak pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum dalam menimba ilmu, seperti mempermudah pengguna dalam meminjam buku pelajaran, sekolah, ataupun buku-buku novel, terutama bagi mereka yang suka membaca buku. Dengan adanya sistem ini akan menghemat waktu karena tidak perlu datang langsung ke toko buku untuk membeli suatu buku, menghemat pengeluaran pengguna karena jasa pinjaman buku itu lebih murah dibanding dengan membeli langsung. Serta pengguna juga dapat meminjamkan buku-buku mereka yang sudah pernah dibaca atau buku-buku sekolah yang sudah lama. Sasaran dari proyek ini adalah pelajar mulai dari SD, SMP, SMA, mahasiswa, bahkan masyarakat umum. Diharapkan dalam pembuatan sistem ini akan memudahkan pelajar dan masyarakat umum dalam menemukan referensi yang sedang mereka butuhkan. Lanjut masuk ke bab 2, yaitu pembahasan WBS. WBS adalah sebuah metode yang digunakan untuk menggambarkan hal-hal yang dikerjakan dalam proyek pengembangan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan selesainya sebuah proyek. Berikut adalah diagram WBS dari proyek sistem informasi berbasis mobile. Yang pertama itu ada diagram WBS, ada analisis masalah dan kebutuhan sistem, yang kedua itu perencanaan sistem, yang ketiga itu pembuatan sistem, yang keempat itu uji coba sistem, yang kelima itu implementasi sistem. Yang pertama itu WBS analisis masalah.
Analisis masalah dan kebutuhan. Analisis masalah itu yang pertama kita menelusuri permasalahan yang terjadi pada sistem pinjam buku berbasis mobile yang terdiri dari yang di bawahnya itu ada subtab lagi, melakukan investigasi awal pada sistem yang dilakukan oleh project manager, business analyst yang membutuhkan Microsoft Word dan ATK selama kurang lebih 5 hari. Selanjutnya itu melakukan wawancara untuk menganalisis sistem. Di wawancara ini ada subtas lagi, yaitu menyimpan daftar pertanyaan, menentukan orang yang ingin diwawancarai, mendapatkan konfirmasi dari orang yang ingin diwawancarai, menentukan waktu dan lokasi wawancara, melakukan wawancara, membuat dokumentasi hasil wawancara. Lanjut ke tingkat 3, menentukan masalah utama pada sistem pinjam buku berbasis mobile. Selanjutnya itu menganalisis masalah utama pada sistem pinjam buku berbasis mobile oleh project manager dan business analyst, membutuhkan ATK dan Microsoft Word selama kurang lebih dalam pengerjaan waktu 5 hari. Selanjutnya itu pembuatan dokumentasi hasil analisis masalah sistem pinjam buku berbasis mobile yang dilakukan oleh dokumentator dan project manager, membutuhkan kamera dan Microsoft Word dalam jangka waktu pengerjaan kurang lebih 1 hari. WBS analisis kebutuhan. Kebutuhan sistem itu kita mengumpulkan data untuk analisis kebutuhan sistem pinjam buku berbasis mobile, lalu mempelajari dokumentasi hasil analisis masalah sistem yang dilakukan oleh project manager dan sistem analis, membutuhkan ATK dan Microsoft Word. Selama kurang lebih pengerjaan waktunya itu 3 hari, kemudian menentukan kebutuhan sistem pinjam buku berbasis mobile oleh project manager dan sistem analis. Lanjut itu pembuatan dokumentasi hasil akhir analisis kebutuhan pengembangan sistem pinjam buku berbasis mobile oleh dokumentator dan project manager, membutuhkan kamera dan Microsoft Word selama kurang lebih 1 hari. Lanjut itu ke WBS perancangan sistem. Di perancangan sistem ini terbagi berbagai subtab, beberapa subtab. Yang pertama itu mengumpulkan data untuk membuat desain sistem pinjam buku. Yang kedua itu desain diagram dekomposisi sistem pinjam buku. Lanjut membuat desain DFD dan IRD untuk sistem pinjam buku. Lanjut keempat itu merancang struktur penyimpanan data atau skema database dan desain interface untuk pinjam buku. Yang kelima itu desain interface untuk sistem pinjam buku. Yang keenam mengumpulkan dokumentasi hasil rancangan desain sistem pinjam buku. Dan yang terakhir itu menentukan desain dan membuat dokumentasi hasil akhir desain sistem pinjam buku. Yang pertama kita mengumpulkan data untuk membuat desain sistem pinjam buku, itu kita mempelajari dulu dokumentasi hasil analisis kebutuhan pengembangan sistem pinjam buku oleh sistem analis dan membutuhkan ATK dan Microsoft Word selama kurang lebih pengerjaan 7 hari. Selanjutnya itu yang kedua, desain diagram dekomposisi sistem pinjam buku terbagi menjadi 2 subtab. Yang pertama, membuat rancangan desain diagram dekomposisi sistem pinjam buku yang dilakukan oleh sistem analis, membutuhkan alat tulis komputer dan Microsoft Word selama kurang lebih pengerjaan 5 hari, membuat dokumentasi desain diagram dekomposisi sistem pinjam buku oleh technical writer, membutuhkan ATK dan Microsoft Word dalam pengerjaan 1 hari. Dan ketahapan yang ketiga itu membuat desain DFD dan IRD untuk sistem pinjam buku. Terbagi menjadi beberapa subtab. Yang pertama itu membuat rancangan desain diagram dekomposisi sistem pinjam buku yang dilakukan oleh sistem analis. Kemudian membuat dokumentasi desain diagram dekomposisi sistem pinjam buku oleh technical writer. Kemudian membuat rancangan desain logika struktur penyimpanan data IRD untuk sistem pinjam buku yang dilakukan oleh sistem analis database administrator yang membutuhkan aplikasi diagram dan Microsoft Word dalam pengerjaan kurang lebih 5 hari. Selanjutnya membuat dokumentasi hasil desain logika struktur penyimpanan data atau IRD untuk sistem pinjam buku yang dilakukan oleh technical writer yang dilakukan selama kurang lebih 1 hari. Lanjut ke tahapan yang keempat, yaitu merancang struktur penyimpanan data atau skema database dan desain interface untuk sistem pinjam buku. Terbagi menjadi 2 subtab. Yang pertama itu membuat rancangan desain fisik
struktur penyimpanan data atau skema database untuk sistem pinjam buku, lalu membuat dokumentasi hasil desain fisik struktur penyimpanan data atau skema database untuk sistem pinjam buku. Nah, lanjut ke yang tahapan kelima, yaitu desain interface untuk sistem pinjam buku. Yang pertama itu membuat rancangan desain interface untuk sistem pinjam buku yang dilakukan oleh sistem analis, membutuhkan aplikasi desain dan Microsoft Word selama kurang lebih 5 hari. Untuk aplikasi desain itu bisa pakai Figma dan itu free. Lanjut ke selanjutnya itu membuat dokumentasi hasil desain interface untuk sistem pinjam buku oleh technical writer yang membutuhkan waktu 1 hari. Selanjutnya itu masuk ke tahapan yang ke-6, yaitu mengumpulkan dokumentasi hasil rancangan desain sistem pinjam buku oleh staf supporting selama 1 hari. Nah, di sini kita terbagi lagi menjadi beberapa subtask. Yang pertama itu dokumentasi hasil desain diagram dekomposisi sistem pinjam buku. Selanjutnya dokumentasi hasil desain logika proses sistem usulan DFG untuk sistem pinjam buku. Dokumentasi hasil desain logika struktur penyimpanan data atau IRD untuk sistem pinjam buku. Dokumentasi hasil desain fisik struktur penyimpanan data atau skema database untuk sistem pinjam buku. Selanjutnya itu dokumentasi hasil desain topologi jaringan untuk sistem pinjam buku. Selanjutnya dokumentasi hasil desain interface untuk sistem pinjam buku. Nah, di tingkatan kedua itu ada 2.7 menentukan desain dan membuat dokumentasi hasil akhir desain sistem pinjam buku. Di sini terbagi menjadi beberapa subtask. Yang pertama mempelajari dokumentasi hasil sistem pinjam buku oleh sistem analis selama 7 hari. Kemudian melaksanakan rapat mengenai desain sistem antara manajer proyek dan tim pengembang sistem. Lanjut itu mengumpulkan dokumentasi hasil final dari desain sistem pinjam buku yang dilakukan oleh staff supporting selama 1 hari. Nah, di tahapan yang kedua tadi ada melaksanakan rapat, itu terbagi berbagai subtask lagi. Yang pertama itu membuat janji dengan tim pengembang sistem pinjam buku yang dilakukan oleh sistem analis, membutuhkan ATK dan Microsoft Word selama waktunya itu 1 hari. Kemudian menyiapkan lokasi dan ruang rapat untuk tim pengembang sistem pinjam buku, lalu menyiapkan akomodasi, lalu pembahasan rapat dengan tim pengembang sistem pinjam buku. Nah, di rapat ini ada penyesuaian desain diagram dekomposisi sistem pinjam buku dengan analisa keputusan sistem. Kemudian ada penyesuaian desain logika proses sistem usulan DFD untuk sistem pinjam buku dengan analisa kebutuhan sistem. Penyesuaian logika IRD, kemudian penyesuaian desain fisik atau skema database, lalu penyesuaian desain interface untuk sistem pinjam buku. Nah, ini dilakukan oleh project manager, sistem analis, network engineer, database administrator, ahli teknologi informasi, ahli internet, dan sistem integrator. Untuk rapat ini dilakukan selama 1 hari, membutuhkan alat tulis komputer dan Microsoft Word. Setelah rapat itu membuat dokumentasi hasil akhir atau hasil dari rapat final desain sistem informasi pinjam buku dengan pengembang sistem yang dilakukan oleh staff supporting selama 1 hari. Lanjut ke WBS membuat perangkat lunak atau konstruksi. Pembuatan sistem itu terbagi menjadi beberapa subtask. Yang pertama itu mempelajari dokumentasi final design untuk sistem pinjam buku berbasis mobile yang dilakukan oleh manajer project, programmer database, administrator, dan network engineer. Yang selanjutnya itu membuat user interface sistem pinjam buku berbasis mobile, terbagi menjadi beberapa subtask. Yang pertama itu membuat coding user interface system yang dilakukan oleh programmer dan aplikasi mobile design. Kemudian melakukan testing dan evaluasi user interface yang dilakukan oleh sistem tester. Kemudian membuat dokumentasi hasil user interface system yang dilakukan oleh manajer project. Lanjut ke tingkat kedua yang 3.3 itu membuat database sistem pinjam buku berbasis mobile. Terbagi menjadi 2 subtask. Yang pertama melakukan interaksi RDBMS untuk sistem yang dilakukan oleh developer programmer, membutuhkan laptop dan aplikasi coding selama waktu 12 hari, dan mengcoding database yang dilakukan oleh development programmer, laptop dan aplikasi coding selama 12 hari.
Lanjut ke tahapan yang keempat, yaitu proses membuat coding pada sistem pinjam buku berbasis mobile, kemudian integrasi user interface database dan proses sistem pada sistem pinjam buku berbasis mobile, kemudian membuat dokumentasi integrasi user interface database dan proses sistem pinjam buku berbasis mobile oleh dokumentator manajer project selama 1 hari dan membutuhkan kamera dan Microsoft Word. Lanjut ke WBS pengujian. Di 4.0 ini uji coba ada uji coba alpha testing pada sistem pinjam buku yang dilakukan sistem analis dan membutuhkan sukma lisensi selama 2 hari. Kemudian uji coba beta testing pada sistem pinjam buku yang dilakukan oleh sistem tester membutuhkan sukma lisensi selama 1 hari. Kemudian melakukan rapat evaluasi testing dengan tim pengembang. Nah, selanjutnya dari uji coba alpha tadi, melakukan uji coba alpha testing pada sistem pinjam buku, kemudian membuat dokumentasi hasil uji coba alpha testing pada sistem pinjam buku yang dilakukan oleh staff supporting. Lanjut ke 4.2, uji coba beta testing terbagi menjadi beberapa subtask. Yang pertama, menentukan user tester untuk sistem pinjam buku oleh staff supporting, kemudian melakukan uji coba beta testing pada sistem pinjam buku oleh staff supporting, lalu membuat dokumentasi hasil uji coba beta testing pada sistem pinjam buku yang dilakukan oleh staff supporting. Lanjut ke 4.3, melaksanakan rapat untuk hasil evaluasi testing dengan tim pengembang, membuat janji dengan tim pengembang sistem pinjam buku yang dilakukan oleh sekretaris, membuat lokasi dan ruang rapat untuk tim pengembang sistem pinjam buku oleh staf supporting, menyiapkan akomodasi dan rapat dengan tim pengembang sistem pinjam buku oleh administrasi keuangan, kemudian pembahasan rapat dengan tim. Nah, di sini kita mengecek kesesuaian hasil evaluasi uji coba alpha testing yang dilakukan oleh manajer project dan sistem tester dan mengecek kesesuaian hasil evaluasi uji coba beta testing pada sistem yang dilakukan juga oleh manajer project dan sistem tester. Kemudian membuat dokumentasi hasil rapat evaluasi testing sistem pinjam buku dengan tim pengembang oleh staff supporting. Dan yang terakhir itu ada WBS implementasi. Di implementasi sistem pinjam buku terbagi menjadi beberapa subtask. Yang pertama itu pemeriksaan dan pengadaan kelengkapan perangkat pendukung untuk sistem, yang di bawahnya itu terbagi lagi menjadi beberapa subtask dan beberapa tingkatan. Kemudian instalasi sistem, pengenalan kepada user, 5.4 dokumentasi hasil implementasi sistem, dan yang terakhir itu rapat final dan penutupan proyek. Di pemeriksaan dan pengadaan kelengkapan perangkat pendukung sistem itu terbagi menjadi beberapa subtask. Yang pertama ada pengadaan komputer klien untuk sistem, di mana kita melakukan pengadaan komputer di setiap sekolah, melakukan instalasi operasi sistem, melakukan instalasi software pendukung komputer klien. Lanjutnya di tingkat 3 tadi lanjut ke komputer server untuk sistem, alat sistem jaringan untuk sistem, printer untuk sistem. Lanjut ke 5.2, instalasi sistem pinjam buku. Melakukan instalasi software pembantu sistem yang diperlukan dari sistem klien dan server untuk sistem pinjam buku yang dilakukan oleh staff supporting. Membutuhkan software dan hardware selama kurang lebih 7 hari. Kemudian instalasi aplikasi sistem pinjam buku oleh staff supporting. Kemudian konfigurasi aplikasi sistem pinjam buku terbagi menjadi 2 subtask. Yang pertama melakukan konfigurasi sistem pinjam buku dari sisi klien dan melakukan konfigurasi sistem pinjam buku dari sisi server. Lanjut ke testing sistem pinjam buku dari sisi klien dan sisi server, terbagi menjadi 2 subtask. Yang pertama itu melakukan testing sistem dari sisi klien dan sisi server yang dilakukan oleh staff tester dan melakukan dokumentasi hasil testing yang dilakukan oleh staf administrator selama 1 hari. Lanjut ke 5.3, itu implementasi jaringan sistem pinjam buku, melakukan instalasi sistem jaringan komputer klien pada sistem pinjam buku, melakukan instalasi sistem jaringan komputer server pada sistem pinjam buku, melakukan instalasi sistem penghubung antara komputer klien dan komputer server pada sistem pinjam buku, melakukan testing sistem jaringan antara komputer klien dan server pada sistem pinjam buku, dan yang terakhir itu membuat dokumentasi sistem jaringan antara klien dan server pada sistem pinjam buku yang dilakukan oleh staff supporting.
Di 5.4 integrasi sistem pinjam buku, menentukan waktu yang diperlukan untuk melakukan integrasi data sistem pinjam buku oleh manajer proyek, sekretaris, dan sistem analis, melakukan integrasi sistem pinjam buku menggunakan metode yang sudah ditentukan oleh database administrator, network engineer, dan programmer. Selanjutnya itu melakukan integrasi data end user dengan database sistem pinjam buku oleh data entry, melakukan tes pada sistem pinjam buku yang telah diperbarui oleh manajer proyek dan business analyst dan sistem tester. Selanjutnya membuat dokumentasi hasil integrasi sistem pinjam buku oleh staff supporting. 5.5 training kepada end user sistem pinjam buku. Yang pertama kita menentukan waktu yang diperlukan untuk training end user untuk sistem pinjam buku oleh project manager dan business analyst, membuat jadwal pelatihan sistem pinjam buku oleh sekretaris, lalu membuat lokasi pelatihan sistem pinjam buku yang dilakukan oleh staff supporting. Selanjutnya melakukan pelatihan sistem pinjam buku. Setelah itu kita membuat dokumentasi training end user sistem pinjam buku oleh staff administrator. Masuk ke pembahasan yang selanjutnya yaitu struktur organisasi pengelola proyek. Nah, jadi ini struktur organisasi yang sudah saya buat. Project leader sistem manajemen pinjaman buku itu terbagi menjadi beberapa manajer. Yang pertama ada manajer analisis masalah, kemudian ada manajer analisis kebutuhan, manajer perencanaan sistem, manajer konstruksi sistem, manajer pengujian sistem, manajer implementasi sistem. Dari masing-masing ini terbagi lagi, di bawahnya ada staf dan tenaga ahli. Di manajer analisis masalah, stafnya itu ada sekretaris, administrator, supporting, dan dokumentator. Di tenaga ahli analisis masalah ada project manager dan business analyst. Manajer analisis kebutuhan itu stafnya ada sekretaris, administrator, supporting, dan dokumentator. Tenaga ahlinya ada project manager, sistem analis, business analyst. Kemudian ada manajer perancangan sistem, stafnya ada sekretaris, administrator, supporting, technical writer. Di manajer perancangan sistem, tenaga ahlinya itu di bawahnya ada project manager, sistem analis, network engineer, database administrator, teknologi informasi, ahli internet, dan sistem integrator. Kemudian ada manajer konstruksi sistem, stafnya itu administrator, tenaga ahlinya ada project manager, programmer, network engineer, database administrator, teknologi informasi, ahli internet, sistem integrator, mobile design, sistem tester, dan aplikasi integrator. Pengujian sistem itu stafnya ada sekretaris, administrasi keuangan, dan supporting. Tenaga ahlinya terbagi menjadi project manager dan sistem tester. Dan yang terakhir itu ada manajer implementasi sistem. Ada stafnya itu, di bawahnya itu ada sekretaris, administrator, supporting, dan tester. Sedangkan tenaga ahlinya itu ada project manager, sistem analis, business analyst, database administrator, network engineer, programmer, data entry, dan sistem tester. Nah, masuk ke rencana anggaran proyek. Di anggaran proyek yang sudah saya buat ini, total keseluruhannya itu 96.165.000. Di mana dari setiap kode task sudah dibuat. Yang pertama ada menelusuri permasalahan yang terjadi pada sistem pinjam buku, nama sumber daya manusianya ada project manager, jumlahnya 1, lama kerjanya 5 hari dengan gaji yang sudah ditentukan, dengan total keseluruhannya 2.285.000. Kemudian di yang kedua itu ada menganalisis masalah utama pada sistem pinjam buku berbasis mobile, nama SDM-nya project manager dan business analyst dengan jumlahnya project manager ada 2, business analis ada 3, dengan lama kerjanya masing-masing 5 hari, dengan gaji yang sudah ditentukan, dan totalnya itu 3.745.000. Lanjut ke yang ketiga, itu pembuatan dokumentasi hasil akhir analisis masalah sistem pinjam buku, yang dilakukan oleh project manager selama 1 hari, dengan 2 orang, dengan jumlahnya 2, itu membutuhkan kamera dan laptop serta aplikasi, jadi total keseluruhannya 200.000. Yang keempat itu ada mengumpulkan data untuk analisis kebutuhan sistem pinjam buku, dilakukan oleh project manager dan sistem analis masing-masing 2 orang selama 3 hari dengan
gaji dan total sudah dihitung, dengan total keseluruhannya itu ada 1.748.000, kemudian menentukan kebutuhan sistem pinjam buku oleh project manager 1 orang selama 4 hari, dan sistem analis 2 orang selama 4 hari, membutuhkan set ATK dan laptop serta aplikasi. Dengan setup ATK itu dengan harga 15.000 dan totalnya itu jadinya 1.787.000. Yang selanjutnya itu ada pembuatan dokumentasi hasil kebutuhan pengembangan sistem pinjam buku oleh dokumentator project manager dengan jumlah 2 orang selama 1 hari dengan gaji 100.000 dan total gaji 200.000. Jadi total keseluruhannya itu cuma 200.000. Kemudian mengumpulkan data untuk membuat desain sistem pinjam buku dengan nama SDM-nya sistem analis, jumlahnya 4 orang dan lama kerja harinya itu 7 hari dengan gaji 155.000. Jadi total gajinya itu 4.340.000. Membutuhkan alat-alat yang diperlukan itu set ATK-nya itu 20.000. Jadi total keseluruhannya itu 4.360.000. Nah, untuk lanjut ke bawahnya itu sama saja seperti yang sebelum saya jelaskan. Di setiap tes itu ada nama SDM, ada jumlah pekerjanya, lama hari, gaji, dan total gaji. Kemudian total keseluruhan dijumlahkan semuanya, jadinya totalnya itu 96.165.000. Sekian sih rancangan anggaran proyek yang sudah saya buat, dan sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.